Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Pagi ini kita datang kepada Tuhan. Kita datang merendahkan diri kita, hati kita, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini, kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau mendengar suara Tuhan. Kita mau mendengar perkataan Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita untuk menghadapi berbagai hal. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan ada pertolongan kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun pagi hari ini, menghirup udara yang segar, dan kami boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih pagi hari ini, kami mau membaca firman Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Berkata demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Allah setia di dalam kehidupan kita. Allah baik di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari ayat ini, dari firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini, di mana kehidupan manusia menghadapi berbagai pencobaan. Ayat ini berbicara tentang pencobaan. Manusia mengalami pencobaan, manusia menghadapi pencobaan. Tetapi dalam menghadapi berbagai pencobaan, menghadapi berbagai persoalan, menghadapi berbagai pergumulan, kita adalah orang-orang yang tidak menyerah. Tidak mudah menyerah untuk menghadapi berbagai kesulitan. Tidak mudah menyerah untuk menghadapi berbagai persoalan. Sebab kita tahu bahwa Tuhan adalah pertolongan kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah sumber yang dapat memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang pencobaan adalah hal yang tidak enak, adalah hal yang tidak kita terima secara manusia. Karena berbicara tentang pencobaan, ada hal yang datang membuat kita sulit. Bahkan pun bisa saja pencobaan-pencobaan itu
membuat kita sakit. Tetapi saudara sekalian, kita harus sadari, setiap insan manusia yang ada di dalam dunia ini tidak luput dari pencobaan. Pencobaan datang tanpa kita undang. Dengan tiba-tiba kita menghadapi pencobaan atau berbagai pencobaan. Dan pencobaan itu membuat kita susah, membuat kita sulit, membuat kita kesel mungkin, bisa membuat kita marah. Kalau bisa kita menolak pencobaan itu. Tetapi saudara sekalian, kita sudah dengar firman Tuhan pagi hari ini, bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita, bagi kita yang percaya, bagi kita yang selalu berharap akan kasih setia daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan membuat kita sulit. Pencobaan membuat kita mungkin kita menderita, kita susah. Pencobaan hanya datang untuk menyakiti kita. Namun kita percaya kepada Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Kita tidak mudah menyerah atau tidak akan pernah menyerah. Kenapa demikian? Firman Tuhan dan jelas mengatakan, hal yang pertama yang terdapat dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Nah, ini firman Tuhan. Pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Hal yang kedua, kita punya Allah yang setia. Allah yang tidak akan membiarkan kita ketika tidak dicobai. Artinya, kita dalam kontrol Allah. Allah tahu, dan Allah selalu beserta kita di dalam menghadapi pencobaan. Karena kita sudah menjadi miliknya Tuhan. Kita sudah termeterai di hadapan Allah ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan. Hal yang ketiga, pada waktu kita dicobai, Ia atau Allah akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita dicobai. Dan ini saudara sekalian sudah menjadi pengalaman kita. Bukankah kita selama kita ada dalam dunia ini, kita banyak menghadapi berbagai pencobaan, berbagai kesulitan. Dan kalau kita ada, bisa melewati semuanya itu. Ini karena Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Allah setia dalam kehidupan kita. Hal yang keempat, kalau kita simak di dalam ayat yang kita baca, kita meyakini ada saatnya pencobaan, kesulitan, pergumulan akan berakhir. Jadi ada saatnya pergumulan, pencobaan, kesulitan itu akan berakhir. Dia punya batas. Pencobaan kita hadapi memiliki batas, persoalan yang kita hadapi memiliki batas. Dan ada saatnya berakhir. Tetapi orang yang tetap percaya kepada Tuhan,
tetap untuk selama-lamanya. Proses dalam kita menghadapi berbagai pencobaan tidak akan sanggup menghadapi kehidupan kita, dan saatnya semua proses pencobaan itu akan berakhir. Dan kita akan melihat pertolongan Tuhan, rancangan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan setiap orang yang banyak mengalami proses-proses kehidupan, kita menghadapi berbagai pencobaan, kesulitan, pergumulan. Ada saatnya kita menerima mahkota kehidupan yang Allah sudah janjikan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, bagi setiap orang yang bertahan, bagi setiap orang yang tidak menyerah menghadapi berbagai persoalan, berbagai pergumulan, berbagai pencobaan. Untuk itu, saudara sekalian, kita menjadi umat yang tetap bertahan dan tidak menyerah. Pertahanan kita hanya ada di dalam Tuhan. Pertahanan kita ada ketika kita hidup terus di dalam Tuhan. Tidak ada pertahanan yang lain selain pertahanan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh-Nya yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menghadapi banyak hal. Dia sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Ada langkah yang harus kita ambil ketika menghadapi banyak hal. Kita tetap di dalam Dia. Kita tetap ada di dalam Dia dan kita tetap ada di dalam Allah. Sebab Allah adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 6 dan 7 berkata, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditingginya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Firman Allah memberikan jalan keluar kepada kita ketika kita menghadapi berbagai kesulitan, berbagai pergumulan, merupakan pencobaan yang harus kita hadapi, yang kita lewati untuk memproses kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita merendahkan diri kita kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, firman Allah berkata, kamu akan ditinggikan pada waktunya. Dan firman Allah berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita menghadapi banyak hal. Mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita tetap merendahkan diri kita kepada Tuhan. Sebab firman Allah berkata, Ia yang memelihara kamu. Kita dalam pengawasan Tuhan, dalam kontrolnya Tuhan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Allah melihat pergumulan kita. Allah melihat persoalan kita. Allah melihat hal-hal yang tidak enak yang kita hadapi. Dia setia dan adil akan menolong kita. Mari kita banyak berserah kepada Tuhan di dalam kita menghadapi berbagai pergumulan, pencobaan di dunia ini. Kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Bahwa sesungguhnya ketika kami menghadapi berbagai pencobaan, kesulitan, Engkau setia bagi kami. Engkau tidak akan membiarkan kami, tapi Engkau akan menolong kami. Engkau yang akan memelihara kehidupan kami. Kami belajar terus mengandalkan Tuhan kehidupan ini. Sebab kami kuat hanya karena Engkau. Kami bisa hanya karena Tuhan. Kami bisa menghadapi dan bertahan dan tidak menyerah menghadapi berbagai kesulitan. Karena kami yakin ada Tuhan yang menolong kami. Dimanapun mereka yang sedang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, Engkaulah kekuatan mereka, Engkaulah kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.